Silakan Bu. Ada pertanyaan, silakan. Ini bukan pertanyaan. Apa itu? Pernyataan. Pernyataan anak saya. Oh ya, silakan. Pernyataan, nanti apa yang dikomentari gitu ya? Iya. Pertama, terima kasih sekali karena Senin kemarin pas saya tanya Katina, jadi Jess bisa lebih jelas kasih tahu ke anak saya karena tadinya saya sendiri bingung Katina itu apa. Jadi setelah itu kan pas kemarin ini baru saya tanyakan anak untuk ikut berpartisipasi dalam Katina ini. Jadi mereka langsung nanya apa sih maksudnya ngapain gitu. Yang ikut Katina begitu kan persembahan untuk Katina ini. Jadi mereka tanya satu-satu, kemudian langsung berkerut dahinya. What for? What's the point? Katanya. Nah itu saya agak susah jawabnya. Jadi fungsinya apa untuk kita katanya. Itu kan nggak ada hubungannya, itu kan masa lalu. Kemarin saya juga ada ngomong dengan Bante, kan ini cerita masa lalu untuk setelah musim penghujan, kemudian dana jubah, patah dan lain-lain keperluan sehari-hari begitu. Jadi itu kan masa lalu mereka butuh. Sekarang ini kan udah begitu banyak yang nyumbang dan berlebih-lebih gitu. Yang mereka ngomongkan yang di Indonesia gitu. Dan yang setahu mereka. Jadi ngapain lagi kami ikut, tujuannya untuk kami apa gitu. Kalau untuk yang berlebih-lebih, saya bagusan lebih suka saya nyumbang ke langsung orang yang butuh katanya gitu. Saya jadinya nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu. Tapi pada akhirnya setelah muka saya berkerut juga, tadinya kan mereka yang berkerut. Anak yang kedua saya langsung ya oke lah. Saya ikut yang paling tinggi. Yang penting mama senang. Oke. Terus saya bilang, enggak lo mama nggak maksa. Lo ikut yang 100.000 juga boleh. Itu bukan masalah duit atau apanya. Jadi ini hanya masa Katina ini hanya setahun sekali gitu untuk pendanaan. Jadi mereka ya oke dah. Whatever you said, mom. Okay. Jadi yang besar tetap berkerut. Saya enggak katanya. Saya lebih suka dana ke orang yang butuh. Saya nggak percaya yang gitu-gituan. Karena yang saya tahu, saya nggak tahu ya ini yang wihara mama, Bante mama kayak mana. Tapi yang saya tahu banyak sekali yang saya lihat yang berprofesi sebagai umat beragama, kepalanya itu banyak yang lari. I don't know about yours katanya. Yang maksudnya yang apa sih kasarnya yang menggunakan dana yang dipersembahkan ini untuk yang tidak benar, dan ini toh saya nggak bisa lihat gitu, saya nggak tahu tuh. Saya bilang yang mama percayai, yang punya mama Theravada ini, bante-bantenya itu semua nggak ada pakai itu, bajunya hanya punya 3, saya bilang itu pun yang elek. Nggak ada jam tangan, nggak ada apa-apa gitu. Jadi mereka memang tidak mengambil apa-apa gitu. Lalu yang pengurusnya gitu, mama kan kasih dana kan kasih pengurusnya kan. Jadi akhirnya saya nggak bisa bertekak, diam aja. Jadi untuk pernyataan begini gimana Bante? Sorry ya Bante. Tadi saya nggak nutupin, ini memang yang begitulah kasarnya yang ngomongkan anak-anak saya gitu. Ini pertanyaan yang bukan pertanyaan, apa semacam pernyataan yang seperti tadi di awal disampaikan, tetapi juga mewakili banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat juga. Iya. Banyak sisi seseorang itu, atau banyak sudut pandang dalam orang itu melakukan hal-hal baik. Entah itu untuk keagamaan, untuk sosial, atau sekadar untuk
teman-teman, sahabat, untuk tetangga, atau untuk keluarga. Seperti misalnya seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada saudara sendiri, itu juga enggan untuk beberapa orang. Bahkan kalau bisa saudaranya itu nggak usah maju. Iya. Soalnya kalau saudaranya maju, nanti dirinya merasa lebih rendah. Ya, artinya derajatnya itu lebih rendah. Tapi kalau dia diarahkan atau mengarahkan dirinya dalam sudut pandang tertentu, bahwa sesungguhnya siapa saudara itu adalah orang yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Dia dicintai oleh siapa? Saudaranya itu dicintai oleh ya orang yang melahirkan dia, yang mengasuh dia. Yang tidak lain adalah orang yang dia cintai, yaitu orang tua dia juga. Nah, jadi dengan berpikir bahwa si orang itu, orang yang mestinya dibantu tapi tidak dibantu, apabila dia mendapati keterpurukan, itu orang tua dia akan bahagia atau kecewa. Dan kalau orang tua orang itu yang juga adalah orang tuanya yang dia cintai juga, kalau misalnya mendapati kekecewaan begitu, apakah akan mendapati penderitaan, kekecewaan begitu, apakah menjadi senang? Kan juga tidak senang, tidak bahagia juga. Jadi membahagiakan saudara tidak lain adalah membahagiakan orang tua, yaitu sosok yang dia ya cintai, hargai, tunjukkan rasa bakti dan tahu terima kasih. Itu adalah sudut pandang dalam orang melakukan, dalam hal ini adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Masuk pada keagamaan, itu masuk sesungguhnya ya melakukan sesuatu untuk hal-hal yang sifatnya sosial, ya banyak sudut pandang juga. Tidak perlu dibahas lebih ya jauh. Terkait dengan keagamaan ini juga bahwasanya agama itu punya arti penting apa bagi pribadi dan bagi masyarakat. Kita tidak berpikir tentang personalia tertentu, tetapi juga memandang dari sisi keberadaan agama atau ajaran agama. Punya arti seberapa penting bagi kehidupan pribadi pihak yang akan melakukan kebaikan itu kepada agama, atau memberikan manfaat apa bagi masyarakat luas. Yang mana ajaran-ajaran yang ada di dalam agama itu, dalam hal ini adalah ajaran agama Buddha tentu, yang kita sedang bahas, ya, yaitu satu sistem ajaran yang menunjukkan jalan yang baik, yang benar, yang meminimalis risiko derita dalam seorang hidup. Jadi baik secara pribadi maupun secara hidup bersama. Kalau seseorang anggota masyarakat melakukan hal
buruk karena tidak mengerti hal yang baik, nggak mengerti hal yang benar, itu juga akan berdampak pada sisi masyarakat. Masyarakat juga akan menjadi terganggu, masyarakat menjadi kacau. Termasuk juga kalau masyarakat banyak mengikuti ajaran-ajaran yang baik dan benar, ya bukan hanya tidak mengganggu pihak lain, tetapi pribadi yang bersangkutan masing-masing itu akan mendapati ya kebahagiaan yang lebih dari sekadar kebahagiaan umum yang biasa mereka rasakan atau enyam. Nah, ini adalah salah satu di antara sudut pandang orang dalam berbuat baik untuk agama, yaitu bahwa agama punya makna, punya manfaat tersendiri. Apabila seseorang membaktikan diri dengan menyokong artinya apa? Itu bentuk nyata dari kontribusi yang besar. Itu lebih mendorong seseorang tersebut untuk ya lebih intensif lagi mengikuti ajaran agama itu. Termasuk dalam berbuat baik itu tentu juga didasari oleh manfaat-manfaat apa yang telah dirasakan secara ya setahap atau secara tahapan-tahapan yang telah dicapai. Tentunya ya tidak sama untuk masing-masing orangnya. Ini satu sisi. Sisi yang lain adalah bahwa ada beberapa jenis dalam hal ini berdana untuk pribadi perorangan juga ada, berdana untuk kelembagaannya juga ada. Dalam hal ini berdana kepada sangga, berdana kepada ya komunitas dalam bentuk yayasan atau ya wihara. Ya. Ini juga ada. Jadi ya masing-masing punya preferensi, punya rasa senang. Kalau dananya itu ditujukan kepada perorangan, ya mungkin karena ada hubungan emosional antar pribadi. Ya, nggak bisa kemudian dipaksakan, kamu dananya jangan ke pribadi, dananya ke komunitas umum saja, ke sangga, tidak bisa. Orang punya preferensi. Kepada sangga, bikunya yang mana? Nggak ada yang jelas siapa bikunya. Aku nggak tahu mereka. Ya, orang beberapa mungkin tidak begitu senang untuk melakukannya, lebih memilih dana kepada pribadi. Tetapi ada beberapa yang lain juga memilih yang dana secara kolektif, yaitu dana kepada sangga, kepada yayasan dalam bentuk wihara dan sebagainya. Itu juga satu preferensi tersendiri yang tidak bisa dipaksakan untuk melakukan hal yang lain. Ya, masing-masing punya sudut pandangnya, punya cara pandangnya, dan tentu dana yang diberikan kepada wihara, kepada sangga, kepada yayasan untuk urusan-urusan keagamaan, ya ada catatan yang lebih rinci, yang lebih resmi, yang lebih transparan juga ya, dan itu tidak untuk kepentingan pribadi salah satu pengurus. Kalaupun misalnya ada, ya sesungguhnya yang ada itu adalah umumnya dunia ya begitu. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa itu tidak ada penggunaan dana yang semestinya untuk umum dipakai untuk pribadi. Tapi itu kan itu kita menyebutnya itu oknum, bukan semuanya. Dan di dunia ini di pojokan manapun juga memungkinkan terjadi hal seperti itu. Itu hal yang lumrah di mana saja. Kita tidak bisa memastikan seseorang itu akan
menjadi baik. Ya katakanlah di dalam lingkup keagamaan sekalipun. Tapi ya itu semua kan ada batasan-batasannya dengan adanya transparansi, dengan adanya bagian-bagian, ya pengecekan dan sebagainya. Dan ya sejauh apa itu memang dijalankan secara baik dan rapi. Penggunaan dana-dana yang masuk. Ya, kalau dikatakan sejauh apa sisi agama Buddha ini mendapatkan support, ya tidak kecil dan tidak sedikit. Masyarakat Buddhis hanya di Indonesia ini saja, tidak usah menggantungkan dari masyarakat Buddhis luar negeri, luar biasa kok supportnya. Tetapi apakah sudah cukup? Enggak ada cukupnya. 10 kali lebih banyak dari ini juga tidak cukup. Mau berapa kalinya lagi juga tidak cukup. Oleh karena kalau kita berpikir tentang program-program yang sifatnya adalah demi pembabaran dharma, penyebaran dharma, memberikan kemudahan bagi orang untuk bisa mengerti dan menjalankan dharma, misalnya ya retreat, meditasi, atau dalam bentuk pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan yang lain, yaitu salah satu utamanya adalah ya, sarana prasarana dan semuanya itu membutuhkan dana uang atau dana berupa harta. Oleh karena kegiatan keagamaan Buddha ini hampir 100% dapat dikatakan itu adalah murni dari masyarakat, swadaya masyarakat Buddhis. Yang saya maksudkan adalah ya tentu dalam undang-undangnya mungkin ada di negara sana itu keagamaan itu dibantu ya. Tapi kan sejauh apa itu terrealisasi dengan baik untuk ya kita yang dalam lingkup agama Buddha ini mendapatkan support ya. Jadi murni swadaya dari masyarakat Buddhis sendiri. Kalau masyarakat Buddhisnya tidak sadar tentang bagaimana skup lebih besarnya, bahwa ajaran Buddha ini adalah ajaran yang berarti, ajaran yang bermanfaat, bagaimana bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin masyarakat. Bukan hanya perlu biaya, perlu dana berupa cash, berupa uang, harta atau sarana prasarana, tetapi juga butuh personalia juga. Siapa yang ya punya kesediaan, punya hati yang baik, hati yang besar untuk berkontribusi, turut berkontribusi, ya entah itu karena kekagumannya pada Sang Buddha, kekagumannya kepada ajaran Sang Buddha, atau kepeduliannya kepada sesama manusia untuk bisa mengenyam nilai kebahagiaan yang lebih tinggi, lebih luhur. Ya, sekali lagi untuk hal-hal yang memungkinkan kecurangan, keculasan, atau korup, atau hal apapun, itu tidak bisa dihindari secara total, secara pasti bagaimana. Oleh karena ya mengaitkan oknum, mengaitkan individu, dan tidak mungkin tidak ada individu-individu dalam satu perkumpulan, dalam satu komunitas, dalam satu kegiatan bersama. Pasti ada individu-individu begitu. Dan ya kalau kita bicara kan bisa begini, bisa begitu, mungkin begini, mungkin begitu. Kalau kita berbicara tentang mungkin, semuanya serba mungkin.
Begitu. Tapi ya itu semua memang ada risiko-risikonya. Apa sih yang hidup di dunia ini yang tidak berisiko? Tapi kan ada, itu hidup berkeluarga pun berisiko. Risiko apa? Risiko tengkar, risiko tidak cocok, sampai risiko berpisah, pisah hidup atau pisah mati. Nah, itu adalah risiko-risikonya. Kalau kita takut dengan risikonya, terlalu takut dengan risikonya, sangat takut, lebih melebihi dari apa yang bisa dienyam dari, ya dalam contoh itu misalnya berkeluarga, ya seseorang tidak akan memilih untuk berkeluarga. Nah, begitu. Tapi itu kan baru kemungkinan, mungkin begini, mungkin begitu. Dan tentu ada hal-hal mendasar yang seseorang itu pijak. Dalam hal ini adalah sadar tidak dia tentang kemanfaatan ajaran Sang Buddha ini, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat, bagi orang lain dan bagi kebersamaan. Bukan hanya manfaat untuk para bikunya juga tentu mendapat manfaat secara pribadi. Dia bisa berlatih dengan nyaman, dengan lancar, ya karena ada fasilitas. Tetapi biku sendiri juga punya semacam kontribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam mendukung pihak-pihak lain, yaitu masyarakat, untuk bisa terdukung dalam mengerti dan menjalankan hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk diri mereka, diri orang-orang yang punya ketertarikan dalam ajaran Sang Buddha. Ya, jadi apa namanya, ada batasan-batasannya. Ya, pengurus juga, saya rasa ya kita tidak bisa mengatakan pengurus itu baik-baik karena di sini baik-baik, oleh karena yang namanya tempat keagamaan kan bukan hanya di sini saja. Kalau saya mengatakan baik-baik untuk mewakili seluruhnya, kan juga tidak bijaksana ya. Ya hanya untuk pembenaran. Nah, dan ya itu apa. Tapi sekali lagi ada batasan-batasannya. Bagaimana bendahara punya tugas, bagaimana sekretaris, ketua, pengurus punya kewajiban, dan itu diawasi oleh pihak-pihak yang punya kewenangan dalam menjalankan tugasnya, termasuk juga diawasi oleh masyarakat yang mengetahuinya. Ya, bagaimanapun itu kembali pada perorangan. Soalnya dalam melakukan kebaikan kepada urusan keagamaan itu, orang belum tentu bisa paham apa manfaat agama. Ya, apa manfaat agama? Ya, mungkin berpikirnya agama adalah satu hal begini yang ya karena tidak cukup dalam punya pengetahuan sampai di dalam di dalamnya, bahwa di dalam agama itu ada apa sih, karena tidak tahu sehingga punya persepsinya sendiri. Begitu. Dan karena punya persepsinya sendiri, ya itu sudah tidak menentu apa yang akan diputuskan dalam hati. Barangkali juga akan berpikir ya membantu mereka yang menderita kena musibah, atau mereka yang miskin,
itu lebih baik daripada berbuat baik untuk keagamaan. Tapi kalau ditanya kriteria miskin itu yang bagaimana? Siapa yang kaya? Nggak bisa jawab juga, sulit. Ya, apakah ya karena kebutuhan primer, sekunder, dan bahkan kebutuhan lux beberapa sudah terpenuhi, baru itu sudah dapat dikatakan kaya, atau mereka ya belum merasa menjadi kaya, kalaupun sudah mendapatkan atau menggunakan barang-barang yang luxury, yang mewah. Siapa yang berani atau lantang menyatakan dirinya itu kaya? Dan kalau ada bantuan kira-kira menolak atau menerima? Meskipun ya hartanya juga sudah tidak sedikit. Jadi definisi miskin kaya itu bagaimana? Dan miskin kaya harta sesungguhnya ya mana yang lebih penting dibandingkan dengan miskin kaya hati? Miskin nilai-nilai luhur dalam hati atau kaya nilai-nilai luhur dalam hati? Mana yang lebih penting, miskin harta atau miskin hati? Kaya harta atau kaya hati? Kaya hati bisa berbahagia. Nah itu pemahaman kita mungkin seperti ini kalau sudah cukup mengenal nilai-nilai baik, nilai-nilai bijaksana. Dan itu ya satu. Nah, beberapa yang belum paham ya sesungguhnya bisa dimengerti, dan ya sesungguhnya juga ya kasihan begitu belum mengerti. Anumodana ya. Sabitiyo viwajantu